Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 30 April 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah ular tembaga yang ditinggikan di padang gurun bagi bangsa Israel. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar memandang pada Yesus, menerima akan Roh-Nya, sehingga hidup kami tidak lagi mencari-cari salah dan menggerutu, tetapi percaya padamu ya Bapa dan bersyukur. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Grace Silitonga. Kepada Ibu Grace, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan pagi kita hari ini berjudul Ketidakpercayaan dan Gerutu Memuliakan Setan. Ayatnya terdapat dalam Bilangan 21 ayat 8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Pelajaran yang sama yang Kristus perintahkan untuk diberikan Musa kepada anak-anak Israel di padang gurun adalah untuk semua jiwa yang menderita di bawah noda dosa. Dari awan yang berombak, Kristus berbicara kepada Musa dan menyuruhnya membuat ular tembaga dan menaruhnya di atas tiang, lalu memerintahkan semua yang digigit ular api untuk melihat dan tetap hidup. Bagaimana jika gantinya melihat seperti yang diperintahkan Kristus? Mereka berkata, saya tidak percaya bahwa dengan melihat akan bermanfaat sedikit pun bagi saya. Saya terlalu menderita karena sengatan ular berbisa. Penurutan adalah tujuan yang harus dicapai. Kepatuhan yang tersirat dan buta, tanpa berhenti untuk menyelidiki alasan atau ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Melihat diri sendiri tidak akan memberimu cahaya, harapan, atau kedamaian. Semakin lama kamu melihat dan merenungkan hal-hal ini, kamu akan menjadi semakin gelap dan putus asa. Kamu menyenangkan musuh Allah dan umat manusia dengan tetap berada di gua kegelapan, di mana tidak ada secercah cahaya kehidupan. Jika saja pria dan wanita dapat melihat
dan menyadari bagaimana ketidakpercayaan dan gerutuan mereka yang menyedihkan, meninggikan setan dan memberinya kehormatan, sementara mereka merampas kemuliaan Yesus Kristus dalam pekerjaan menyelamatkan mereka seluruhnya dan sepenuhnya dari segala dosa. Ia mematahkan belenggu kubur dan bangkit untuk mengambil kembali nyawanya yang telah Ia berikan bagi kita. Ia naik ke tempat tinggi setelah membawa tawanan dan menerima hadiah bagi kita. Semua penderitaan ini Ia tanggung bagi kita. Ia akan menjadi penolong bagi kita dan Ia akan menjadi tempat perlindungan kita di setiap saat dibutuhkan. Ia harus dinyatakan dalam pengalaman Kristen kita sebagai juru selamat yang serba mencukupi dan hadir. Hanya melihat dan hiduplah. Kita tidak menghormati Allah ketika kita tidak keluar dari ruang bawah tanah yang gelap karena keraguan menuju ruang atas yang penuh harapan dan iman. Ketika terang bersinar dalam segala kecerahannya, marilah kita berpegang teguh pada Yesus Kristus dengan tangan iman yang perkasa. Jangan lagi menumbuhkan keraguan Anda dengan mengungkapkannya dan menuangkannya ke dalam pikiran orang lain, dan dengan demikian menjadi agen setan untuk menabur benih keraguan. Bicarakan tentang iman. Hiduplah dengan iman. Kembangkan kasih kepada Allah. Buktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah bagi Anda. Agungkan namanya yang kudus. Ceritakan tentang kebaikannya. Bicarakan tentang belas kasihannya dan ceritakan tentang kuasanya. Dikutip dari manuskrip 42 tahun 1890. Demikian bacaan renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata-layanan Ibu Grace. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang bangsa Israel, Roh Nubuat berkata dalam Patriarchs and Prophets halaman 378 paragraf 2. Melalui pencobaan yang berhubungan dengan selera makan, Ia telah sedemikian jauh menuntun manusia ke dalam dosa semenjak Ia, yaitu setan, telah memperdayakan Hawa untuk memakan buah larangan. Dengan cara yang serupa inilah Ia telah menuntun Israel bersungut-sungut terhadap Allah. Setan, si ular yang menipu Hawa, adalah setan yang sama yang menuntun bangsa Israel untuk bersungut-sungut melawan Allah. Karenanya Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 30 Januari tahun 1884 paragraf 3. Mereka, yaitu bangsa Israel, mencari kesalahan dan bersungut-sungut, dan tidak ada yang dilakukan dengan kerelaan hati. Sikap ini bukan seperti sikap Kristus. Ini adalah roh setan, dan jikalau engkau pelihara roh ini, engkau akan menjadi seperti dia. Mencari kesalahan dan bersungut-sungut adalah roh setan, sebab memang itulah karakter setan. Banyak yang bekerja dengan bersungut. Bersungut itu karakter setan. Perhatikan, mencari salah dan bersungut dinyatakan berurutan. Ada hubungan antara mencari salah dengan bersungut, dan hal ini nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka menyalahkan Musa karena sudah dibawa keluar dari Mesir, dan karenanya mereka menggunakan alasan itu untuk bersungut, khususnya tentang makanan. Karenanya, hati-hati, roh mencari kesalahan adalah roh setan, dan itu menuntun kepada persungutan yang juga roh setan. Apa akibatnya? Mati. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, "Dan janganlah kita mencobai Tuhan, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut." Ini adalah gambaran kondisi orang Israel yang Paulus amarkan kepada kita. Bersungut itu membawa kebinasaan, dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun saat mereka sudah semakin mendekati negeri perjanjian. Karena bersungut,
mereka diserang oleh ular berbisa. Mengapa penting kita ketahui tentang serangan ular-ular ini? Firman Tuhan berkata dalam Ulangan 8 ayat 14 dan 15. Jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau merupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melewati padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Bangsa Israel berjalan melewati padang gurun, di mana banyak ular-ular yang mematikan berkeliaran, tetapi Tuhan memelihara mereka. Bahkan dari batu bisa keluar air. Tuhan pelihara bangsa Israel, tetapi mereka kerjanya mencari-cari salah dan mengeluh. Karenanya tentang ayat ini Roh Nubuat menuliskan dalam Patriarchs and Prophets halaman 429 paragraf 1. Oleh sebab mereka telah dilindungi oleh kuasa ilahi, mereka tidak menyadari adanya bahaya-bahaya yang tidak terhitung banyaknya yang terus-menerus mengelilingi mereka. Apabila tangan perlindungan Allah itu diangkat dari Israel, sejumlah besar dari mereka telah diserang oleh ular-ular berbisa itu. Bangsa Israel aman oleh karena tangan perlindungan Tuhan menjaga mereka. Padahal bahaya ada banyak di sekitar mereka. Penting hal ini kita renungkan, karena hal ini berlaku juga untuk kita. Kita aman sampai saat ini bukan karena hikmat kita atau usaha kita, tetapi karena tangan perlindungan Allah yang menjaga kita. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 127 paragraf 4. Jika saja pria dan wanita dapat melihat dan menyadari bagaimana ketidakpercayaan dan gerutuan mereka yang menyedihkan meninggikan setan dan memberinya kehormatan, sementara mereka merampas kemuliaan Yesus Kristus dalam pekerjaan menyelamatkan mereka seluruhnya dan sepenuhnya dari segala dosa. Sikap tidak percaya dan menggerutu adalah meninggikan setan, dan itulah yang Israel lakukan. Padahal Yesus yang telah menuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir dan menyediakan segala kebutuhan mereka serta melindungi mereka, ada hadir bersama mereka di dalam tiang awan dan tiang api, tidak dihormati. Itu sebabnya Tuhan izinkan ular-ular berbisa menyerang bangsa Israel. Dan agar selamat serta hidup, mereka harus memandang pada patung ular. Patriarchs and Prophets halaman 430 paragraf 3 berkata, meninggikan ular tembaga itu adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting. Mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan dari racun yang ada dalam luka mereka itu. Hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka. Tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah. Mereka harus memandang agar bisa hidup. Adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah, dan oleh memandang kepada patung ular itu, iman mereka dinyatakan. Peristiwa serangan ular tedung di padang gurun pada bangsa Israel mengingatkan kita bahwa Allah yang melindungi kita dan Allah yang kendalikan. Dan mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah yang adalah kasih mengizinkan hal itu terjadi? Itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, mengapa Allah masih saja pelihara dan ampuni bangsa yang tidak percaya, yang selalu mencari salah dan selalu mengeluh ini, bahkan masih menuntun mereka sampai negeri perjanjian? Adalah karena pilihan mereka sendiri, mereka alami kebinasaan itu. Dan itu bukan pertama kali mereka alami musibah. Namun tetap saja mereka Tuhan pelihara, karena mereka masih mau bertobat. Inilah pentingnya kita memahami peristiwa serangan ular ini. Tugas kita saat ini adalah memandang dan percaya. Tuhan Allah tidak akan menjauhkan semua ular-ular itu, tapi Tuhan Allah minta kita pandang padanya, yaitu dengan memandang kepada anaknya, maka kita hidup. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 1 Juli tahun 1890 paragraf 12. Pandanglah kepada Yesus yang menciptakan dan menyempurnakan iman kita.
kita dapat melanjutkan dari kekuatan-kekuatan, dari kemenangan sampai kemenangan, karena melalui Kristus, anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita. Kita memandang oleh iman, dan iman itu yang berikan adalah Yesus, dan Dia yang menciptakan dan menyempurnakan iman kita. Inilah pentingnya kita memandang hanya pada Yesus. Dan tidak hanya kemenangan, terlebih lagi hidup. Pandanglah dan hidup. Oleh sebab itu, Christ Triumphant halaman 127 paragraf 5 berkata, "Jangan lagi menumbuhkan keraguan Anda dengan mengungkapkannya dan menuangkannya ke dalam pikiran orang lain, dan dengan demikian menjadi agen setan untuk menabur benih keraguan. Bicarakan tentang iman, hiduplah dengan iman, kembangkan kasih kepada Allah, buktikan kepada dunia bahwa Yesus adalah bagi Anda, agungkan namanya yang kudus, ceritakan tentang kebaikannya, bicarakan tentang belas kasihannya, dan ceritakan tentang kuasanya." Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting pada pagi hari ini, agar kami tidak terpengaruh dengan roh setan yang suka mencari salah, menggerutu dan mengeluh, yang mana akan membuat kami suka menceritakan tentang keraguan dan menabur kepada pikiran orang lain tentang keraguan demi keraguan yang melemahkan orang. Karenanya bagian kami adalah untuk memandang pada Yesus dan hidup. Sebab dengan memandang kami menyatakan iman yang kami terima daripadanya, dan Dialah yang menciptakan serta menyempurnakan iman kami. Dan untuk itu kami perlu akan kehadiran Roh-Nya dalam hidup kami. Tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus berkuasa dalam hidup kami, menuntun kami hari demi hari, menjadi serupa dengan Dia, dari kemenangan kepada kemenangan, dan hingga pada kemuliaan nantinya saat Dia datang kedua kali. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.